Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan membahas tentang studi krisis ekonomi dan solusi kebijakan moneter baik di negara Indonesia, Jepang, Amerika, Cina, dan Timur Tengah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Azizi. Nomor absen 6, saya akan menjelaskan ataupun memandu jalannya presentasi yang dilakukan secara virtual pada kesempatan kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menjelaskan materi yang pertama, yakni pengertian pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu merupakan suatu problem ataupun masalah ekonomi yang terjadi karena suatu wabah virus penyakit yang melanda dunia beberapa tahun yang lalu, tepatnya di negeri Wuhan, Cina, yang menyebabkan perekonomian di Indonesia bahkan di dunia itu menjadi lumpuh ataupun menjadi tidak teratur. Karena mengingat penyakit ini sangat mematikan, maka banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gulung tikar ataupun bahkan tutup, entah itu untuk sementara ataupun bahkan permanen, yang menyebabkan kerugian secara ekonomi, secara skala besar di dunia. Meskipun demikian, kita semua ketahui bahwa COVID-19 ini memang menjadi titik rendah perekonomian selama beberapa tahun terakhir karena mengingat banyaknya perputaran ekonomi yang terganggu, baik itu dalam sektor pendidikan, pertanian, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Namun juga harus digarisbawahi, dari setiap masalah tentunya kita harus melihat suatu celah untuk sebuah solusi. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik haruslah tetap dengan bijaksana memaknai krisis pandemi COVID-19 ini dengan hal-hal yang positif, yakni harus tetap berinovasi, harus tetap semangat dalam hal apapun untuk meningkatkan kualitas perekonomian, utamanya di negeri kita sendiri. Seperti itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakirin akan menjelaskan perihal kebijakan monitor di masa pandemi COVID-19, yang mana sehubungan dengan adanya COVID-19 ini tentunya banyak negara terdampak adanya pandemik tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kepada perekonomian negara tersebut karena untuk terus tumbuh, maka suatu negara harus tetap menjalankan kegiatan perekonomiannya. Akan tetapi, pandemi COVID-19 memperlambat pergerakan roda ekonomi tersebut karena adanya keharusan dari pihak berwenang untuk membatasi aktivitas masyarakat, seperti lockdown, physical social distancing, dan juga interaksi antar negara. 1. Kebijakan moneter negara Indonesia di masa pandemi COVID-19. Menurut data dari Bank Indonesia, kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas. Sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi keuangan inklusif dan hijau, tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2002 tersebut sebagaimana berikut. Yang pertama, kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus memitigasi dampak rentetan global dan normalisasi kebijakan di negara maju, khususnya Bank Sentral AS. B. Memperkuat kebijakan makro prudensial akomodatif tahun 2022 untuk meningkatkan kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan normalisasi kebijakan di negara maju, khususnya Bank Sentral AS. B. Memperkuat kebijakan makro prudensial akomodatif tahun 2022 untuk meningkatkan kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang C. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi khususnya di sisi konsumsi rumah tangga serta percepatan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien. Poin D. Memperkuat kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau terutama dari sisi dunia usaha. Permintaan kredit ditunjukkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan UMKM dan pemberdayaan perorangan. Poin E. Memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan lembaga internasional lain, fasilitasi perdagangan dari investasi, serta bersama Kementerian Keuangan mensusunkan 6 agenda prioritas jalur keuangan presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Pemulihan ekonomi baik di global maupun di Indonesia diprediksi terus berlanjut. Selanjutnya, salah satu kebijakan lain di bidang moneter itu terjadinya penurunan suku bunga kredit. Hal ini diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan kredit dalam rangka pemulihan ekonomi. Untuk itu, stimulus
ekonomi di tanah air melalui Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN 2021 hingga 2022 masih sangat dibutuhkan, seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai, bantuan untuk UMKM, dan program-program karya padat karya adalah stimulus langkah terbaik cepat dan relatif mudah penerapan yang terjadi di lapangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Nabi Firmana. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter negara Malaysia di masa pandemi COVID-19. Komite Kebijakan Moneter Bank Sentral mengatakan bahwa virus corona akan membebani perekonomian Malaysia, terutama pada kuartal 1, dan menambah tekanan lebih lanjut pada pertumbuhan ekonomi setahun penuh karena negara Asia Tenggara terus bergulat dengan kelemahan di sektor S, sektor yang terkait komunitas. Hingga 30 Juni 2020, pemerintah Malaysia telah mengeluarkan paket stimulus fiskal tidak kurang dari 4% dari produk domestik bruto, atau bisa disebut PDB Malaysia. Paket stimulus ini diberikan secara bertahap untuk pemulihan ekonomi atas dampak COVID-19. Pada tahap pertama, belanja ini digunakan untuk belanja kesehatan, pengurangan pajak dan biaya perlindungan sosial, pemberian uang tunai, dan pembangunan infrastruktur. Pada tahap-tahap berikutnya, stimulus ini tetap digunakan untuk belanja kesehatan, dilanjutkan dengan program diantaranya subsidi upah, penjaminan pinjaman modal kerja, dan dukungan terhadap bisnis digital. Satu, Yunita Maharani atau Mahirni dan Mahirni, strategi kebijakan dalam mengatasi krisis ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dan Bank Negara Malaysia BNM sejak 3 Maret hingga 30 Juni 2020 telah memangkas suku bunga overnight policy rate atau bisa disebut OPR hingga 35 basis poin menjadi 2.00% sebagai langkah untuk menopang proses pertumbuhan ekonomi. Selain itu, cadangan SRR juga diturunkan menjadi 2% per 20 Maret. BNM juga mengumumkan keringanan untuk pemegang polis dan peserta takaful serta bantuan pembiayaan bisnis tanda bank privat dan publik dari sisi pasar modal. SCM Malaysia memperlakukan pemberhentian transaksi short selling, memperlonggar kebijakan untuk perusahaan publik serta meningkatkan perlindungan bagi perusahaan yang sedang bermasalah dari likuidasi. Terima kasih, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, poin selanjutnya yaitu kebijakan moneter negara Amerika Serikat di masa pandemi COVID-19. Federal Reserve mengungkapkan kebijakan moneter Amerika Serikat akan akomodatif untuk waktu yang cukup lama, karena pemulihan ekonomi terbilang cukup lambat di tengah tekanan kerasnya pandemi COVID-19. Kebijakan yang akomodatif itu diharapkan menjaga agar perekonomian tidak jatuh lebih dalam. Federal Reserve kemungkinan mempertahankan kebijakan moneternya sampai musim semi sebelum memutuskan langkah selanjutnya, karena kondisi itu yang menjadi lantaran The Fed ingin melihat bagaimana perkembangan pandemi di masa mendatang. Lalu The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level rekor terendah mendekati 0% dan memperkirakan suku bunga tetap di level rendah setidaknya sampai 2023. Bank Sentral AS juga berjanji untuk melanjutkan program pembelian asetnya sampai melihat ada kemajuan substansial dalam data pekerjaan dan inflasi. Kebijakan moneter negara Jepang di masa pandemi COVID-19. Bank of Japan atau BOJ memutuskan untuk membiarkan stimulus moneter tidak terlalu agresif. Sementara itu, Bank Sentral meningkatkan proyeksinya tentang ekonomi yang dilanda pandemi. Nah, hal ini dilontarkan setelah Yoshihide juga mengambil alih kursi Perdana Menteri dan berjanji untuk melakukan kebijakan pendahulunya tentang kebijakan moneter dan fiskal. Suga yang terpilih pada hari Rabu, tanggal 16 bulan 9 untuk jabatan teratas di Jepang, telah menilai bahwa saat ini tidak diperlukan adanya perubahan baru dalam kebijakan BOJ. Lantaran, sejauh ini keputusan yang diambil Bank Sentral telah terbukti membantu menjaga pasar keuangan tetap stabil dan mendapatkan respon positif dari pelaku usaha. Pada pengumuman kali ini, BOJ juga merevisi penilaian ekonominya dan mengatakan bahwa ekonomi Jepang sudah mulai pulih untuk pertama kalinya sejak virus corona melanda Jepang. Nah, keputusan BOJ datang hanya beberapa jam setelah Federal Reserve atau The Fed Amerika Serikat meluncurkan bauran kebijakan terbaru. Fed berkomitmen untuk menjaga inflasi yang di level rata-rata 2% dari waktu ke waktu dan memperkirakan suku bunga mendekati 0 akan berlanjut hingga 2023. Kebijakan moneter negara Cina di masa pandemi COVID-19. Cina akan mempertahankan kebijakan moneter yang hati-hati, fleksibel, dan tepat sasaran pada paruh kedua tahun ini. Demikian pernyataan Bank Sentral Negeri itu atau PBOC pada Sabtu. Kebijakan itu bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Tiongkok sambil mengendalikan perkembangan ekonomi di Yunnan. Setelah sempat bangkit dari dampak pandemi COVID-19, ekonomi Cina belakangan ini terlihat kembali bergerak perlahan. Aktivitas pabrik pada Juli tumbuh pada laju paling lambat dalam 17 bulan sejak Februari 2020, ketika dampak penguncian untuk mengendalikan pandemi virus corona pertama kali dirasakan. Pesanan ekspor baru mengalami kontraksi selama 3 bulan berturut-turut.
Cina akan fokus untuk menjaga stabilitas dalam kebijakan makronya selama paruh kedua dan tidak akan menyuntikkan likuiditas secara besar-besaran. Demikian pernyataan PBOJ. Bank Sentral kembali menegaskan bahwa Cina akan menjaga nilai tukar rupiah stabil dalam kisaran yang wajar dan seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laila. Di sini saya akan menjelaskan poin ke-6, yaitu kebijakan moneter di negara Arab Saudi di masa pandemi COVID-19. Kebijakan moneter Kerajaan Arab Saudi pada sisi kebijakan moneternya dalam upaya untuk mengurangi dampak ekonomi potensial dari wabah virus corona. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Kerajaan Saudi Arabia melalui Saudi Arabia Monetary Authority atau dengan singkatan sama menerbitkan sebesar 50 miliar untuk mendukung sektor swasta, terutama usaha kecil dan menengah atau UKM. Untuk itu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan dukungan pembiayaan UKM, di mana program ini berfokuskan pada pengurangan dampak negatif serta sebagai tindakan pencegahan untuk virus corona terhadap UKM. Yang kedua, cakupan poin penjualan atau pos dan biaya niaga. Yang ketiga, Saudi Arabia Monetary Authority atau dengan singkatan sama akan berkoordinasi dengan lembaga keuangan lainnya untuk fasilitas pembiayaan kredit. Adapun reformasi ekonomi yang sedang dilakukan Arab Saudi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Arab Saudi menurunkan defisit APBN untuk menjadi seimbang pada tahun 2023. Yang kedua, menaikkan penerimaan pajak negara atau PPN. Yang ketiga, menaikkan harga BBM secara bertahap. Setiap kuartalnya ada perubahan harga sesuai harga internasional. Yang keempat, mengendalikan belanja negara terutama gaji pegawai dan belanja modal yang tidak produktif. Yang kelima, meningkatkan transparansi fiskal. Yang keenam, reformasi pasar tenaga kerja dengan melakukan mandatority rekrutmen untuk pekerja Saudi dalam rangka menurunkan angka pengangguran. Yang ketujuh, penyediaan transport khusus untuk perempuan dan program penitipan anak untuk mendukung partisipasi kerja perempuan Saudi. Yang kedelapan, bantuan usaha kecil yang diberikan dengan pemberian pinjaman bank dan peningkatan akses pembiayaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Putri Cahyanti akan menjelaskan poin C, dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sektor ekonomi merupakan sektor yang paling kena dampak. Menurut Gubernur Bank Indonesia, memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 3,2 sampai 4,4% pada tahun ini, dipicu oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta belanja pemerintah dan tingginya ekspor. Namun berbeda menurut Bank Dunia, memperkirakan Indonesia akan melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Berdasarkan laporan Global Economic, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,2% pada tahun ini. Beberapa ahli mengkhawatirkan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 dalam jangka panjang bisa lebih besar dari dampak kesehatan. Jika terjadi perlambatan ekonomi, maka daya serap tenaga kerja akan berkurang. Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta kriminalitas pun meningkat. Sektor yang sangat terpukul dengan pandemi COVID-19 adalah pariwisata dan sektor penerbangan, dikarenakan adanya larangan traveling dan konsekuensi social distancing serta mahal biaya antigen maupun swab PCR. Imbasnya merembet ke industri perhotelan, restoran, retail, transportasi, UMKM, dan lain-lain. Sektor manufaktur juga terimbas karena terhambatnya bahan baku, disebabkan kelangkaan dan keterlambatan kedatangan bahan baku. 7 hal ini akan berdampak tinggi harga produk sehingga memicu adanya kenaikan inflasi. Bank Dunia memprediksi perekonomian Indonesia tumbuh 44% pada tahun 2021. Kenyataan terjadi penurunan prediksi ini akibat dari dampak varian Delta yang menyebar pada Juli sampai Agustus lalu. Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat 5,2% pada tahun 2002 dan 5,1% pada tahun 2023. Proyeksi tersebut berdasarkan asumsi program vaksinasi sebagian besar provinsi bisa mencapai tingkat vaksinasi hingga 70% pada tahun 2002. Dan dengan catatan Indonesia tidak akan mengalami gelombang baru COVID-19 yang lebih parah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.